Saya memberikan sebuah respek yang besar kepada Pak Kosmos. Salut Pak, Bapak menjadi teladan bagi kami semua. Pelayanan Bapak memang tidak terlihat hanya seorang penjaga gereja, juga hanya seorang tukang parkir yang mengatur motor kendaraan dari jemaat, tetapi Bapak telah memberikan yang terbaik dan Bapak juga telah dilindungi oleh Tuhan dari ancaman yang membahayakan nyawa Bapak. Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Kali ini kita akan membahas seorang yang bernama Pak Kosmos yang menjadi penjaga gereja di katedral. Dia mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus dan mengambil pelayanan ini sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa, barangkali kita berpikir bahwa menjadi seorang pelayan harus ada di atas mimbar, harus pegang mikrofon, atau juga harus menjadi seorang pemberita Injil atau juga menjadi penyanyi. Tetapi tanpa kita sadari bahwa dari hal-hal kecil seperti yang dilakukan oleh Pak Kosmos ini telah menyelamatkan banyak jiwa dari ancaman yang terjadi di Makassar. Sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saya boleh katakan Bapak ini adalah seorang pahlawan kemanusiaan yang telah menyelamatkan banyak orang dari ancaman ledakan itu. Sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau kita ada di posisi beliau, ada dua refleks yang kita bisa lakukan. Yang pertama, melarikan diri. Yang kedua, kita berani sama seperti beliau. Dan beliau, Pak Kosmos, telah memilih dia menghalangi orang yang melakukan kejahatan ini. Sesuatu hal yang luar biasa. Pelayanan yang tidak terlihat tetapi nyata dampaknya kepada banyak orang. Pak Kosmos adalah seorang penjaga gereja yang tidak menetap sebenarnya. Menurut pastor kepala gereja katedral, namanya Wilhelmus, Kosmos merupakan penjaga gereja katedral sejak kecil. Dia telah mengabdikan diri dan menjadi pelayan di sana. Posisinya pun sebagai penjaga gereja ini adalah suatu warisan dari orang tuanya. Jadi orang tua daripada Pak Kosmos ini juga adalah seorang penjaga dari gereja katedral di Makassar. Nah, dia sejak kecil bersama bapaknya di sini, di gereja ini. Jadi setiap harinya kecuali Selasa tidak datang ke gereja. Tapi pagi dia kerja di tata usaha sekolah, ya, dari sore jam 4 sampai jam 8 pagi berada di gereja. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan saking menarik perhatian publik, Pak Kosmos ini mendapatkan suatu pujian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut memberikan sebuah pujian kepada Pak Kosmos karena berani mengambil tindakan untuk menghalangi atau menghadang pelaku kejahatan ini. Nah, Kosmos sebenarnya bukan satpam resmi maksudnya di gereja katedral. Ia hanyalah seorang relawan yang menjaga gereja, relawan. Selain menjaga gereja, dia juga selama ini bertugas untuk menjaga kendaraan jemaat. Kalau kita katakan seorang tukang parkir yang menjaga kendaraan jemaat dan menertibkan juga bagaimana posisi parkir yang baik. Nah, ini pelayanan yang tidak terlihat di mata orang, tetapi pelayanan seperti ini telah terbukti berdampak baik, berdampak besar bagi jemaat umat gereja katedral di Makassar. Mereka terselamatkan dari ancaman ledakan tersebut. Dia masuk dalam pengamanan gereja secara pribadi, jadi tidak karena suatu pekerjaan terikat, tetapi karena kesadaran pribadi dia melakukan itu. Luar biasa ya. Jadi bukan satpam. Kalau satpam resmi itu kan ada 3 di situ, ada 3 orang. Jadi dia sejak kecil sudah menjaga di gereja, ucap dia. Ya, mudah-mudahan bisa diangkat jadi satpam lah di sana atau diberikan pekerjaan di situ, bisa menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Kosmos ini. Nah, Pak Kosmos ini dikenal sebagai orang yang rajin dan bertanggung jawab. Pak Kosmos sangat loyal, sehingga dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga gereja katedral.
orangnya sangat loyal karena hidupnya sudah ada di gereja dengan bapaknya dari dia kecil. Terkait aksi heroik Kosmos, kepala gereja Wilhelmus mengaku sangat terkejut sebenarnya. Karena Pak Kosmos ini bisa selamat dalam ledakan bom tersebut. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, kok bisa selamat? Sedangkan orang yang melakukan tindakan ini kan perbandingannya jauh sekali. Apalagi ledakan ini mengakibatkan 2 orang meninggal. Dan kejadian itu adalah keajaiban. Ya, dia mengalami mukjizat Tuhan. Tidak berlebihan saya mengatakan ini mukjizat. Karena terbukti bahwa Bapak ini hanya luka-luka ringan dan tanpa ada sesuatu yang parah di dalam dirinya. Dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dilindungi. Padahal itu kedekatannya kepada orang yang melakukan ledakan ini sangat dekat. Dia menghalangi dan dia selamat. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan itulah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan itu hidup. Dia bisa melakukan mukjizat. Dia melindungi orang-orang yang melakukan pelayanannya dengan ikhlas dan ketulusan hati seperti yang dilakukan oleh Pak Kosmos di gereja katedral ini. Ini saya tidak bisa jelaskan, katanya seperti itu. Kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa luka, kata Pak Kosmos. Dia menjelaskan bahwa saya pun tidak mengerti keadaan saya, karena saya tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, kalau saya masih bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan berikan bagi saya untuk bisa memiliki sebuah kehidupan. Dan seharusnya saya sudah ikut bersama dengan orang yang melakukan kejahatan itu. Saya juga harusnya sudah mati, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Yesus Kristus, dia telah melindungi saya. Nah, ini adalah keajaiban. Sekali lagi, mukjizat Tuhan terjadi. Sebelumnya, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada seorang satpam Katedral Makassar bernama Pak Kosmos ini. Usianya 52 tahun, yang sebenarnya bukan satpam terikat, tetapi dia security yang menyerahkan diri begitu. Tidak ada jabatan terikat atau tugas terikat kepadanya. Dia hanya kesadaran saja bahwa dia harus ikut mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja, dan yang dia bisa lakukan adalah menjadi seorang penjaga gereja, sekaligus juga mengatur parkir para jemaat yang datang beribadah di gereja katedral. Nah, kalaupun beliau ini beribadah, tentu saya pikir dia duduk di belakang yang mungkin tidak begitu diperhatikan oleh banyak orang. Dia tidak duduk di depan, tapi dia telah meninggalkan jasa yang besar bagi gereja katedral, dan banyak nyawa yang diselamatkan oleh beliau, oleh aksinya yang luar biasa. Patut diberikan sebuah pujian atau kalimat bahwa memang Pak Kosmos ini adalah pahlawan kemanusiaan yang telah menyelamatkan banyak orang. Kalau tidak, mungkin ada ratusan mungkin ya, atau puluhan orang yang akan ikut dengan di ledakan tersebut. Tetapi puji Tuhan, Tuhan lindungi gerejanya melalui Pak Kosmos. Ya, patut diberikan suatu penghormatan atau juga respek yang besar kepada Pak Kosmos, karena beliau telah mengambil sebuah tindakan yang sangat terpuji dan menjadi penyelamat untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di gereja katedral. Baik, saya memberikan sebuah respek yang besar kepada Pak Kosmos. Salut Pak, Bapak menjadi teladan bagi kami semua. Pelayanan Bapak memang tidak terlihat hanya seorang penjaga gereja, juga hanya seorang tukang parkir yang mengatur motor kendaraan dari jemaat, tetapi Bapak telah memberikan yang terbaik, dan Bapak juga telah dilindungi oleh Tuhan dari ancaman yang membahayakan nyawa Bapak. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam hormat dari Jaya Inspirasi. Baik, sekian dan terima kasih. Kita doakan Bapak ini supaya Tuhan terus pakai, dan juga kita doakan bangsa kita supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat dan bisa dituntaskan
jaringan teroris ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.